Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Marifa, NPM 19110114, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari jurusan Pendidikan Biologi semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester 5 dari mata kuliah evolusi dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani MPD. Dalam video saya kali ini, saya membahas mengenai materi bukti-bukti adanya evolusi. Dalam teori evolusi yang digagas oleh Charles Darwin, dapat dilihat dari tulisannya yang berjudul The Origin of Species, yaitu dapat dibuktikan melalui berbagai bukti saintifik. Nah, beberapa di antaranya yang dapat membuktikan teori evolusi yaitu adanya homologi, yaitu hasil rekaman fosil dan biogeografi. Homologi ini menunjukkan bahwa beberapa spesies memiliki suatu kesamaan yang didapat dari leluhur yang sama. Nah, sebagai contoh homologi, adanya kesamaan struktur antara lengan manusia, tungkai harimau, sirip paus, dan sayap burung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari homologi ini memiliki bukti dari evolusi, yaitu adanya kesamaan struktur antara lengan manusia, tungkai harimau, sirip paus, dan sayap burung. Selanjutnya, sejak ratusan tahun lalu, teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin ini dapat dibuktikan dari fosil-fosil yang telah ditemukan yang menunjukkan asal-usul dari adanya suatu organisme. Nah, fosil juga dapat menunjukkan perubahan yang terjadi pada berbagai kelompok organisme. Nah, berdasarkan fosil yang telah dikemukakan dapat menunjukkan adanya hubungan antara fosil mamalia seperti paus dan lumba-lumba dengan fosil dari rusa, babi, dan sapi berdasarkan data DNA yang didapat dari fosil tersebut. Nah, berdasarkan bukti biografi, evolusi dapat dibuktikan berdasarkan distribusi spesies secara geografis. Nah, berdasarkan bukti geografis ini dapat diprediksi di mana fosil dari kelompok organisme yang berbeda dapat dikemukakan. Sebagai contoh, dari fosil kuda, di mana spesies kuda lebih banyak dikemukakan atau ditemukan di wilayah Amerika Utara, karena pada saat itu wilayah Amerika Utara dan Amerika Selatan ini tidak memiliki atau tidak terhubung, sehingga kuda tidak dapat berpindah di antara kedua lokasi tersebut. Oke, selanjutnya terdapat bukti-bukti evolusi yang lain yang telah diverifikasi dan dapat digolongkan ke dalam bahasa ilmu pengetahuan. Di antaranya, yang pertama, keberadaan fosil yang dianalisis dengan ilmu paleontologi. Nah, fosil ini menunjukkan jasad-jasad makhluk hidup purba yang punah. Nah, seringkali dapat ditemukan petunjuk evolusi berupa kesamaan dan variasi bentuk, morfologi, dan anatomi makhluk hidup. Nah, yang kedua, terjadinya analogi organ, yaitu struktur dengan fungsi sama namun berasal dari organ yang berbeda. Jadi fungsinya sama namun organnya yang berbeda gitu. Nah, hal ini membuktikan adanya adaptasi konvergen, yaitu bentuk tubuh yang berbeda-beda dapat mengambil fungsi yang sama di lingkungan yang sama. Yang ketiga, terjadinya homologi organ, yaitu struktur dengan fungsi berbeda namun berasal dari organ yang sama. Nah, hal ini membuktikan adanya adaptasi divergen, yaitu bentuk tubuh yang sama dapat mengambil fungsi berbeda di lingkungan yang berbeda. Nah, kalau yang tadi itu analogi organ, dia bentuk tubuh yang berbeda dapat mengambil fungsi yang sama di lingkungan yang sama. Nah, sedangkan yang terjadinya dari homologi organ, dia bentuk tubuh yang sama dapat mengambil fungsi yang berbeda di lingkungan yang berbeda. Nah, selanjutnya yang keempat, adanya embriologi atau perbandingan pada filum Chordata yang menunjukkan perkembangan organ yang sama dari lapisan embrional yang sama. Nah, hal ini menunjukkan adanya hubungan ontogenik atau ontogenik yang sejajar selama perkembangan embrio
bermacam-macam dari hewan kordata tersebut. Nah, selanjutnya yang kelima, adanya perbandingan anatomi dan morfologi dalam berbagai variasi kelompok makhluk hidup yang bisa dikatakan berkerabat dekat dan menunjukkan dasar bentuk yang serupa dan mirip dari satu sama lainnya. Nah, selanjutnya yang keenam, adanya perbandingan fisiologi dan biokimia yang ditinjau dari analisis biologi molekuler. Nah, di sini antara materi genetik yang terkandung pada kromosom makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya menunjukkan kemiripan urutan genetika atau genetik. Selanjutnya yang ketujuh, terdapat organ vestigial pada kelompok makhluk hidup yang memiliki moyang bersama yang sama. Jadi memiliki kelompok organ vestigial pada makhluk hidup dari nenek moyang kita gitu, sama dari sekarang sampai dari nenek moyang kita dan sekarang sama gitu ditemukannya organ vestigial. Nah, kemudian organ vestigial ini merupakan suatu struktur tubuh yang dulunya memiliki fungsi, namun kini tidak berfungsi atau fungsinya belum diketahui gitu. Nah, yang terakhir, yang kedelapan, adanya domestikasi hewan ternak dan tumbuhan budidaya yang berasal dari jenis liarnya oleh manusia akibat seleksi artifisial selama ribuan tahun. Nah, evolusi ini disebut juga mikroevolusi karena jangka waktunya singkat dan koevolusinya ini evolusi hewan ternak dan tumbuhan. Nah, budidaya yang berjalan bersamaan dengan evolusi manusia. Kemudian bukti yang lain ditemukannya di Afrika, Asia, dan Eropa, yaitu Homo erectus. Nah, sebenarnya Homo erectus ini berasal dari Afrika yang kemudian dia bermigrasi ke Eropa dan Asia. Nah, hal ini disebabkan oleh suatu bukti yang ditemukannya fosil Homo erectus di Afrika yang tertua yang berusia 1,5 dan 1,6 juta tahun, sedangkan fosil Homo erectus ini ditemukan di Asia dan Eropa berusia 200 tahun yang lalu. Nah, ciri-ciri Homo dari erectus ini yang pertama, volume otaknya 850 sampai 1200 cm. Nah, kemudian ukuran tubuh lebih tinggi dari Homo habilis. Nah, kemudian berjalannya dengan dua kaki, kemudian berdiri tegak, kemudian lubang mata dan muka menonjol keluar. Selanjutnya sudah dapat membuat peralatan dari batu yang lebih maju. Nah, dan yang terakhir sudah memakai baju, membuat api dan membuat pondok ataupun hidup di gua-gua gitu. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan atau sekilas informasi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.